Shalom. Selamat beribadah buat kita semua, baik itu yang secara offline maupun online. Tapi yang satu hal yang pasti dalam setiap hidup kita, kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan, sama-sama senantiasa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Walaupun Bapak Ibu Saudara ibadah lewat offline, tapi respon hati kita senantiasa benar di hadapan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana tema firman Tuhan hari ini, janji Tuhan untuk menyediakan. Saya tidak ada janji dengan hambanya yang luar biasa ini. Saya tadi duduk loh, kok sama ya dengan apa yang mau saya sampaikan hari ini. Ku percaya tuh kau tuh Tuhan, janjimu ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Karena kita tahu di dalam janji Tuhan memberi semangat hidup dalam pribadi kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di mana setiap kita senantiasa berharap, saya katakan berharap sepenuhnya dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan hanya kepada Tuhan. Karena kita tahu sebagai manusia kita banyak kekurangan dan keterbatasan, termasuk yang lagi ngomong ini. Saya katakan kita sebagai manusia memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Karena itulah Tuhan menjadikan kita sebagai manusia yang bersosial, di mana kita saling melengkapi satu sama lain, saling membutuhkan. Tidak ada manusia mampu hidup sendiri. Saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Ini firman Tuhan yang sering kali kita dengar dari tahun ke tahun. Tetapi ada sesuatu hal yang luar biasa yang hari ini yang ingin saya sampaikan buat kita semua dalam menjalani kondisi seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Filipi pasal 4 ayat 19, beginilah firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Perhatikan kata-katanya. Allahku, Allah saya dan saudara akan memenuhi segala, garis bawahi, segala keperluanmu. Banyak image orang bicara tentang keperluan ini, tentang hal kebutuhan sandang pangan, kebutuhan finansial. Tetapi yang dimaksud dari ayat ini, segala hal, artinya segala aspek kehidupan manusia, Tuhan yang senantiasa memenuhi dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Ini yang luar biasa, ini yang terindah, ini yang saya katakan kita bahagia, bangga, gak usah cemas, gak usah bimbang, gak usah ragu dalam menjalani hidup ini. Kenapa? Ada janji Tuhan, ada jaminan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Pengharapan kita bahwa Tuhan akan menyediakan
menyediakan setiap keperluan kita karena kita memiliki janjinya. Karena janjinya, saya katakan karena janji Tuhan. Apa saja janji Tuhan dalam kehidupan orang percaya? Baca firman Tuhan. Di sini begitu banyak janji Tuhan yang bagaimana Tuhan sampaikan, Tuhan utarakan bagi kehidupan saya dan saudara. Karena hari-hari ini melihat kondisi seperti yang tidak diharapkan banyak orang mengalami stres menjalani hidup, bahkan meningkat. Yang namanya kasus bunuh diri. Kenapa? Depresi, stres menjalani hidup ini tidak mampu lagi. Tapi dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan saya dan saudara, kita tidak perlu depresi, tidak perlu stres, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memelihara hidup saya dan saudara. Ini yang paling luar biasa. Ini yang perlu kita pahami sebagai orang percaya dalam perjalanan iman kita. Kalau burung saja Tuhan pelihara, apalagi hidup saya dan saudara. Kenapa? Karena hidup saya dan saudara jauh lebih berharga daripada burung. Kenapa? Karena saya dan saudara adalah gambarnya Allah. Karena saya dan saudara mulia di mata Tuhan. Ini yang perlu kita pahami sehingga kita tidak bersungut, tidak mengeluh dalam menjalani hidup ini. Sehingga kita tidak mempersalahkan kondisi keadaan yang terjadi dalam hidup ini. Tetapi kita akan senantiasa berkata, God is good. Dia Tuhan sungguh amat baik dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Inilah mengapa kita harus mengerti dan memahami dalam perjalanan iman kita bahwa janji Tuhan untuk menyediakan. Berkat Tuhan datang bagi hidup saya dan saudara sebagai dampak dari hubungan saya dan saudara dengan Kristus, karena kita menginginkan dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Karena hubungan kita sama halnya kalau kenapa orang tua kita memenuhi setiap keperluan kita. Kenapa seorang anak mendapatkan haknya? Karena ada hubungan, ada ikatan. Sama halnya saya dan saudara ada hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena Dia kita panggil adalah Bapa. Artinya saya dan saudara adalah anak. Statusnya jelas. Saya dan saudara adalah anak. Ada hubungan sehingga Tuhan senantiasa dan pasti memperhatikan dan memenuhi setiap apa yang kita perlukan. Inilah yang harus kita pahami, bahwa kita ada hubungan. Saya anak, yang kita sembah adalah Bapa kita. Bapa yang menciptakan langit dan bumi dengan segalanya. Bapa yang memiliki segala-galanya. Jadi buat apa kita harus stres, harus depresi dalam menjalani hidup ini? Nikmati hidup ini, enjoy dengan di atas relnya Tuhan. Jalani hidup ini dengan enjoy. Sama halnya Yesus ajar setiap kita. Kesusahan sekarang cukuplah untuk sekarang. Tapi banyak manusia
dipikir sampai jauh ke depan sehingga bersusah payah sehingga bisa menjadi stres. Saya katakan berusaha itu bagus, tapi jangan sampai diperhamba. Banyak orang justru jadi diperhamba. Makanya firman Tuhan katakan jangan jadi hambanya uang. Kalau sudah diperhamba, diperbudak, itu senantiasa hanya fokus pada hal yang tersebut. Ada berapa syarat Tuhan sebagai batasan janjinya untuk memenuhi segala keperluan saya dan saudara? Yang pertama, T-A-A-T. T-A-A-T. Taat. Dibaca dari muka sama, dibaca dari belakang sama. Taat. Karena ketaatan saya dan saudara, maka Tuhan menyatakan janjinya bagi saya dan saudara. Karena ketaatan. Amin. Karena ketaatan. Saya akan bacakan buat kita semua dalam Ulangan pasal yang ke-28. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Tapi saya hanya bacakan pokok-pokoknya saja. Ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saya loncat di ayat ke-13. Dan ayat ini yang sering kali begitu menjadi kesukaan banyak orang, tetapi di ayat pertama dilupakan gitu. Di ayat 13 dikatakan gini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Haleluya. Kuncinya untuk menikmati berkat dalam perikop di dalam pasal 28 ayat 1 sampai 14 tadi, kita terlebih dahulu melakukan di ayat yang pertama yang dirangkum dengan kata T-A-A-T, taat. Karena banyak manusia mau menikmati langsung hasil tanpa mau proses. Maunya instan. Dalam kehidupan kita menjadi orang yang senantiasa hidup di dalam kelimpahan di dalam Tuhan adalah orang-orang yang taat. Begitu banyak tokoh-tokoh iman dalam firman Tuhan, hidup mereka diberkati. Salah satunya yang menjadi tokoh idola saya itu Ayub. Pernah baca Ayub? Kisah Ayub? Ayub itu mengalami proses yang saya katakan luar biasa. Dari atas, dari puncak kejayaan, dari puncak kemakmuran, dari puncak kesejahteraan sampai ke titik nol. Semuanya habis, istri meninggalkan, bahkan menyuruh menghujat Tuhan. Tetapi dalam perjalanan proses itu menikmati, mendapatkan jauh lebih dari apa yang semula. Haleluya. Ini yang luar biasa. Saya katakan
Kalau saya melihat apa yang terjadi saat ini sesungguhnya mengajarkan setiap hidup saya dan saudara untuk lebih lagi lebih taat kepada Tuhan. Saya katakan lebih lagi lebih taat kepada Tuhan. Kenapa? Supaya saya dan saudara mendapatkan, menikmati namanya berkat Tuhan itu. Ini yang luar biasa, supaya kita menikmati. Bukan hanya mendapatkan, tapi juga menikmati. Karena banyak orang bisa mendapatkan berkat, bisa hidup dalam kelimpahan, tapi gak bisa menikmati. Tapi saya dan saudara Tuhan percayakan mendapatkan berkat plus menikmati. Ini yang luar biasa. Bukan sekedar mendapatkan. Karena banyak orang memiliki segala-galanya tapi tidak memiliki damai sejahtera. Tapi ada orang cukup tapi memiliki damai sejahtera. Amin. Ini yang saya katakan tadi, kita bukan sekedar hanya mendapatkan, tapi juga menikmati. Makanya Tuhan ajar saya dan saudara harus terlebih dahulu kuat untuk menerima kepercayaan Tuhan. Apa yang akan diberikan bagi saya dan saudara. Supaya apa? Supaya saya dan saudara nggak lupa Tuhan. Tidak tinggalkan Tuhan, tidak taat. Inilah yang perlu kita harus mengerti dan pahami dalam konteks ketaatan kita. Saya dan saudara lewat proses yang terjadi hari ini, saya ingatkan sesungguhnya mengajari saya dan saudara untuk lebih lagi taat. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dan apa yang terjadi saat ini belum seberapa dengan apa yang akan terjadi jauh ke depan. Karena firman Tuhan telah mengingatkan saya dan saudara. Haleluya. Tetap T-A-A-T. Taat. Yang selanjutnya dikatakan begini. Syarat Tuhan sebagai batasan janjinya untuk memenuhi segala keperluan kita. Yang kedua, percaya. Kalau konteks saya sederhananya ini gini, percaya itu dalam bahasa saya sederhananya begini. Menyerahkan hidup sepenuhnya. Sama seorang anak menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada bapaknya. Konteks sederhana saya. Kalau kita percaya Tuhan, kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah menyerahkan sepenuhnya hidup kita, beban kita, masalah kita, apa yang kita hadapi dalam hidup ini, kita pasti tidak ragu lagi. Markus pasal 11 ayat 24, firman Tuhan katakan begini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah, perhatikan kata ini, bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Bahwa kamu telah, artinya sebelum itu terjadi, kita sudah mengimankan itu sudah terjadi. Ini sederhananya. Ini luar biasa. Kenapa? Sama seorang anak saya ketika bapaknya berjanji, dia yakin pasti dia dapat. Kenapa? Bapakku. Kan begitu kan? Karena dia udah serahkan. Pak, ini
sudah berjanji, dia pasti tidak ragu. Samalah dalam hidup kita. Kalau Bapa kita di surga sudah berjanji, jangan cemas, jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut dalam hidup ini. Percaya saja, jangan lagi ragu. Seperti yang sering saya katakan, keraguan, kebimbangan, kecemasan sesungguhnya itu untuk mengkerdilkan iman, membawa hidup saudara untuk jauh dari Tuhan, membawa hidup saudara meragukan kuasa Tuhan, dan endingnya saudara tinggalkan Tuhan. Dan puncaknya ketika dia datang kedua kali, engkau di mana posisinya? Kan begitu lagi. Yang perlu kita sadari dari setiap permohonan doa kita adalah kita harus seturut dengan apa yang dikehendaki Bapa. Apa yang dikehendaki Bapa. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 14 dikatakan begini, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya seturut kehendaknya. Kenapa? Supaya jangan hanya untuk memenuhi kepuasan nafsu semata. Apa yang dikehendaki Bapa hari-hari ini, di akhir zaman ini? Apa permohonan kita? Kita berdoa sama seperti doa Yesus, supaya mereka satu seperti Bapa, supaya setiap jiwa-jiwa mengalami keselamatan, mengalami kasih Tuhan. Seperti saya dan saudara Tuhan telah selamatkan, kita telah menikmati kasih karunia Tuhan, dan di luar sana juga menikmati hal yang sama seperti yang kita alami. Ini yang Tuhan mau hari-hari ini. Karena Tuhan tidak mau manusia itu binasa. Saya katakan manusia binasa. Tuhan tidak mau. Karena Tuhan mau di mana Yesus berada, di situ saya dan saudara berada. Ini yang perlu kita harus pahami dalam kehidupan perjalanan iman kita hari-hari ini di akhir zaman ini. Bagaimana kepercayaan kita, permohonan kita seturut kehendak Bapa. Yakobus pasal 4 ayat 13 dikatakan gini, kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Oh, ternyata ada salah orang. Ternyata dalam konteks firman Tuhan ada salah berdoa, karena Alkitab yang mencatat. Saya ulang, kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Kalau ditanya gini sederhananya, banyak orang kepengen kaya, benar? Setuju? Kecuali ya, kecuali, gitu kan? Kecuali. Nah, Bapak Ibu yang di rumah yang menjawab, kecuali, bahkan yang nonton video ini, kecuali ya. Semua manusia normal pasti pengen kaya. Pertanyaan gini, seandainya tiba-tiba Tuhan kasih pada saat hidup kita yang susah, melarat, tiba-tiba Tuhan kirim berkat 1 triliun, kira-kira gimana? Banyak orang belum tentu mampu, bahkan bisa-bisa jantungan, bahkan stres menghadapi
malam ini? Gak bisa tidur kan? Makanya Tuhan tahu. Saya katakan Tuhan tahu kapasitas kita, maka Tuhan memberikan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Amin. Makanya Tuhan tahu. Bersyukurlah dengan apa yang Tuhan telah berikan hari ini. Bersyukurlah dengan apa yang Tuhan percayakan bagi hidup saya dan saudara. Selanjutnya, yang ketiga, syarat Tuhan sebagai batasan janjinya untuk memenuhi segala keperluan kita. Yang ketiga, setia menanti janji Tuhan. Wah, kalau dengan nyanyi yang ini mungkin sering Bapak Ibu di rumah maupun nonton video ini nyanyinya gini, setialah sampai mati, setialah sampai mati. Bukan setialah sampai kelimpahan, setelah itu lupa sampai mati. Ini lagu lama, setia sampai mati. Sekali Yesus tetap Yesus. Saya bacakan firman Tuhan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 1 dikatakan begini. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Ini yang paling saya katakan, ini yang saya suka. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bukan hanya dikatakan mendapat kepercayaan yang lebih besar, tetapi ada sesuatu yang lebih, saya katakan lebih lagi, lebih mulia, lebih dari apa yang kita pikirkan bisa di dunia ini. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Oh, ini yang luar biasa. Masuklah. Kenapa? Karena banyak manusia hanya berpikir kehidupan yang sesaat ini. Karena banyak manusia mengejar kenikmatan yang sementara, lupa yang dalam kehidupan kekekalan di masa yang akan datang. Tuhan ajar setiap hidup kita, Tuhan ajari kita untuk senantiasa setia menanti janji Tuhan. Kalau hari ini belum melihat apa yang kita doakan menjadi kenyataan, tetaplah setia, lakukan apa yang Tuhan percayakan bagi hidup saya dan saudara. Amin. Tetap setia. Kondisi tidak akan bisa mengubah cinta kita, kasih kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Saya katakan sekali lagi, kondisi tidak akan bisa mengubah kasih kita, cinta kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Ini yang harus kita pahami, sadari sebagai orang percaya dalam perjalanan iman kita, dalam pengiringan kita kepada Kristus. Tetap setia, tetap setia. Amin. Kita harus setia. Orang yang setia akan melihat dan menikmati janji Tuhan. Selanjutnya, syarat Tuhan bagi saya dan saudara untuk memenuhi segala keperluan kita. Yang keempat dikatakan memprioritaskan Tuhan. Prioritaskan Tuhan.
Dalam kehidupan perjalanan hidup manusia itu begitu banyak prioritas. Ada yang ingin jadi kaya, ada yang ingin jadi populer, dan segala macamnya. Tapi bagi hidup saya dan saudara adalah orang-orang percaya mengasihi Tuhan, prioritas kita adalah Tuhan. Prioritas saya dan saudara adalah Tuhan. Makanya dikatakan bagaimana Yesus mengingatkan setiap hidup saya dan saudara dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Ini ayat yang sering kali kita dengar dalam sepanjang hidup kita dalam kekristenan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan dilimpahkan. Carilah artinya berusaha, berkelanjutan, tidak berhenti. Carilah, terus tingkatkan. Carilah, tingkatkan pengetahuan saudara tentang siapa yang engkau sembah. Kalau engkau mengetahui siapa yang engkau sembah, maka engkau tidak akan terbawa hanyut oleh kondisi dunia yang saat ini. Engkau tidak akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya dikatakan kebenaran dan kebenaran dan kebenaran. Ada keseimbangan. Haleluya. Ada keseimbangan dalam hidup manusia. Karena manusia itu bukan hanya bicara tentang roh saja, tapi juga bicara tentang jiwa. Tuhan tahu kebutuhan kita. Secara manusia jasmani, Tuhan tahu kebutuhan saya dan saudara. Amin. Dia tahu. Dan dia tahu kapan waktu yang tepat untuk menyatakan janjinya bagi saya dan saudara. Dia tahu kemampuan saya dan saudara untuk menghadapi, menjalani prosesnya Tuhan. Dia tahu. Oleh karena itu, tetap baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah sendiri. Firman Tuhan itu yang menyelamatkan hidup saya dan sendiri. Firman Tuhan itu adalah pelita kaki kita, pelita dalam perjalanan hidup kita, supaya saya dan saudara tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya hidup saya dan saudara tidak tersesat. Saya katakan cintai firman Tuhan. Kalau ada iklan, cintailah produk Indonesia, kan gitu kan. Saya katakan iklan saya hari ini, cintailah firman Tuhan. Kalau orang bisa mengatakan cintai produk Indonesia, saya katakan buat orang percaya, baik yang saat ini bersama-sama ibadah, baik offline, online, maupun yang akan nonton video ini, saya katakan cintai firman Tuhan. Gak ada yang lain. Belajar. Selagi ada waktu dan kesempatan yang Tuhan beri, tetap belajar. Belajar itu bukan hanya di bangku sekolah, perkuliahan, tapi dalam perjalanan hidup kita itu belajar. Belajar itu saya katakan tidak pernah dibatasi ruang dan waktu, tapi belajar bagaimana kita mau untuk diajar. Karena Tuhan mengasihi saya dan saudara, makanya Tuhan ajari kita dalam menjalani hidup ini bagaimana kita tetap kuat, bagaimana kita tetap tenang dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Tuhan ajari
Saya katakan kondisi saat ini banyak mengajari setiap hidup saya dan saudara. Diajari untuk tetap percaya, diajari untuk tetap taat, diajari tetap selalu berharap padanya dan mengandalkannya. Diajari terus. Amin. Kita ini terus diajari. Bukan hanya harus, oh Pak, saya ini tidak kuliah, saya tidak sekolah Alkitab, bahkan teologi. Saya katakan sekali lagi, Tuhan ngajari hidup saya dan saudara bukan hanya di bangku perkuliahan, bukan di bangku sekolah Alkitab saja, tapi dalam perjalanan hidup kita. Itulah yang menentukan siapa kita. Saya katakan sekali lagi, dalam perjalanan hidup kita, itulah yang menentukan siapa kita. Bukan di bangku perkuliahan. Saya kan lagi kuliah. Saya berani ngomong begini supaya saya juga diajari dan diingatkan supaya tidak songong, gitu kan? Karena orang songong Tuhan benci. Toh songong. Mungkin nanti yang orang daerah yang menonton video ini songong apaan tuh Pak? Kan gitu. Itu gado-gado tuh bakwan. Kita bingung lagi kan? Songong itu sombong. Tuhan benci orang sombong, Tuhan benci orang tinggi hati, Tuhan benci orang congkak. Apa artinya kita punya gelar profesor, dokter, kalkulator, bocor kalau hidup kita tidak segambar dengan Kristus? Nah ini ya, saya katakan ini. Saya sering kali katakan bagi diri saya kalau lagi bercermin, gelar lu gak ada artinya kalau lu gak segambar dan serupa Kristus. Kalau orang lain kan saya gitu kan nanti bisa marah Pak, marah Bu, langsung nanti mukanya lebih baik langsung nilai diri sendiri. Karena firman Tuhan katakan itu firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Sama seperti saat kita menunjuk orang satu, ini 3 jari lu lebih. Ingat, kita nuduh orang, kita nunjuk orang 1 jari, 3 jari kemana Bapak Ibu? Lihat dulu. Kan gitu kan? Sebelum kita melatih orang, kita terlebih dulu dilatih. Saya katakan sekali lagi, sebelum kita melatih orang, kita terlebih dahulu dilatih. Sama dengan yang dialami murid-murid. Sebelum mereka memuridkan orang lain, terlebih dulu jadi murid. Kan gitu, diajari. Amin. Pemuritan ini perlu. Saya nggak tahu nih, tiba-tiba melintas kenapa jadi pemuritan. Nah, kita lewati saja. Haleluya. Ini mungkin Tuhan mau kali, karena gereja Tuhan banyak lupa tentang hal ini. Karena Tuhan fokus, karena gereja banyak fokus dengan apa yang dilihat orang, kemegahan gedung, fasilitas yang super, tapi kualitas iman, kan gitu kan? Kenapa? Karena Tuhan datang, dia tidak akan bertanya gerejamu besar atau kecil, tapi Tuhan lihat ada imankah di dunia ini. Ini yang perlu kita harus pahami. 1 Korintus pasal 4 ayat 20 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi, ini perhatikan, ini yang luar biasa, bukan hanya sekedar perkataan, tetapi dari kuasa. Oh dahsyat. Kalau hanya sebatas perkataan itu jadi motivasi Bapak Ibu.
menjadi kuasa itu jadi rema dalam hidup kita. Amin. Oh, jadi jadi rema. Makanya seringkali dalam kehidupan orang Kristen berdoa biarlah firman menjadi rema bagi kami. Jadi lifestyle-nya saya dan saudara, kalau yang kita sembah itu adalah Tuhan yang penuh kasih, yang kita mengasihi sesama manusia. Dan tidak gampang saya katakan mengasihi musuh. Apalagi orang yang menempeleng pipi kanan kasih pipi kiri. Oh, seorang mana do bilang, sebuah batu nana. Somor katuan tuh judul. Nggak gampang. Saya katakan siapa bilang gampang? Secara akal pikir manusia. Tapi Roh Kudus Tuhan yang memampukan saya dan saudara untuk menanggung, untuk senantiasa bersabar dan mengasihi orang lain, walaupun itu menyakitkan. Itu yang penting. Kenapa? Karena Tuhan, bukan karena sayanya, bukan karena kepintaran kita. Enggak. Saya katakan singkir. Tapi karena Tuhan, karena Roh Tuhan ada dalam hidup saya dan saudara, sehingga Ia memampukan saya dan saudara untuk mengasihi musuh, untuk mengampuni musuh. Bahkan Tuhan ajari untuk memberkati musuh lagi. Haleluya. Ini luar biasa. Kita sudah dijahati, kita doain, kan begitu kan? Doanya bukan doa mutu, doa memberkati. Sama bilang gampang, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu digampar suami, kira-kira bisa gak ya? Gitu kan? Jangan Pak, entar lihat aja gagal sabun melayang. Inilah yang perlu harus kita pahami hari-hari ini dalam kehidupan kita. Saya dan saudara. Siapa itu? Saya dan saudara. Saya katakan saya dan saudara, bukan saudara saja. Saya dan saudara. Karena firman Tuhan itu, saya katakan kalau saya tunjuk satu, saya tiga. Makanya saya katakan saya dan saudara. Saya dulu dong. Saya, saudara. Ini penting kan nih. Saya, saudara. Jangan begini aja Bu, Pak. Jangan enaknya begini aja. Begini jangan lupa nih. Saya, saudara. Amin. Ini yang penting. Karena Tuhan mau kita menjadi mempelainya. Karena saya dan saudara adalah mempelai Kristus. Saya dan saudara adalah mempelai Kristus. Amin. Keperluan terbesar orang percaya adalah hal-hal yang berhubungan dengan pembentukan karakter Kristus, supaya menjadi segambar dengan Kristus, di mana ada pembaharuan pikiran, ada kehendak Bapa dalam hidupnya. Ini yang paling perlu. Ini endingnya. Ini saya katakan segambar dan serupa dengan Kristus. Biarlah Tuhan yang selalu menyatakan janjinya bagi saya dan saudara. Amin. Kalau Bapak, Ibu, saudara mau menikmati janji Tuhan, 4 poin yang telah saya sampaikan, dan itu menjadi bagian kita. Bagian Tuhan memberkati saya dan saudara. Bagian kita 4 poin yang telah saya paparkan. Amin. Biarlah kita senantiasa tetap dalam kondisi sehat. Jangan lupa seperti apa yang disampaikan pemerintah, tetap lakukan protokol kesehatan. Dimanapun kita berada, tetap
3M, jangan lupa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sehingga kita semua bangkit berdiri.